Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini temanya merah-merah semua ya. Banyak teman-teman kita yang sudah perjalanan, kemarin saya dikabarin ada yang sudah sampai kapal gitu ya. Terus hari ini juga tadi subuh-subuh ada yang berangkat juga. Ya, karena ini adalah long weekend, juga mungkin bagi teman-teman kita yang Chinese itu kita ada Happy Chinese New Year gitu ya. Yang baik adalah ajang waktunya bisa kumpul-kumpul bersama keluarga. Ya. Saya kalau Chinese New Year itu yang paling dikangenin itu masakan mama ya. Harusnya saya pulang, tapi nggak jadi pulang karena Selasa ada pelayanan, jadi stay di tempat ya. Jadi cukup nanti video call, makan di rumah masing-masing gitu ya. Tapi itu adalah happy momennya ya, makanya kalau Chinese New Year itu bisa kesempatan untuk Anda bertemu keluarga, Anda pulang ketemu keluarga, ngobrol-ngobrol di sana. Yang penting jangan ikut sembayangan, ya, enggak boleh. Sudah keluarga saya sudah bertahun-tahun karena kenal Tuhan, enggak ada yang sembayangan. Keluarga saya Chinese New Year itu adalah ajang kumpul-kumpulnya, itu yang paling sukacita sekali. Ya, jadi bisa makan miswah gitu ya. Saya sudah berpikir, wah cari miswah buatan mama itu susah di sini ya. Jadi harus diimport sendiri gitu ya. Tapi anyway, senang sekali lihat ternyata masih banyak juga yang masih ada di gereja ya. Antara kita asli Bali atau kita memang nggak pulang gitu ya. Tapi praise the Lord, Anda semua masih bisa mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Sepanjang hari ini saya akan sampaikan khotbah tentang melayani. Dimulai dari nanti dari pagi ini arti melayani, nanti ada melayani karena Tuhan yang memanggil, terus ada prinsip di dalam melayani, ternyata melayani itu nggak bisa sekedar maunya kita, ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan juga di situ. Terus juga yang terakhir adalah tujuan dari kita melayani itu apa sih sebetulnya, ya. Dan saya mau memulai dengan setahun yang lalu itu saya dikasih foto lewat WhatsApp oleh jemaat kita yang di Sidoarjo. Teman saya ini menceritakan bahwa bapak ini sudah meninggal. Kena komplikasi, saya tahu penyakitnya dari diabetes segala macam karena waktu itu saya masih menjadi gembala di Sidoarjo, jadi saya kenal beliau. Beliau seorang asyir, seorang yang cinta Tuhan, seorang tentara, ya, Tentara Nasional Indonesia, TNI. Tapi pelayanannya asyir, ya. Beberapa kali gereja kita yang di Sidoarjo itu karena dekat dengan stadion, sering dipakai acara-acara tertentu, kadang-kadang kita tuh di blok sampai nggak bisa masuk ke gereja. Karena tempat kita tuh di tengah kota, gereja kita di sana. Dan pernah suatu kejadian itu gereja kita itu pagi hari itu nggak bisa masuk orang-orangnya. Karena ditutup, waktu itu ada pembersihan PKL, itu masih ingat itu. Itu kita semua nggak bisa masuk, banyak jemaat yang nggak bisa masuk. Bapak ini dengan berani, dia minta sama petugas di waktu itu, padahal ya ada TNI juga dan segala macam. Dia minta tolong dibuka untuk jemaat masuk. Dia ada di depan, akhirnya masuk. Ada waktu itu ada isu-isu tentang nggak enak ngomongnya ya, tentang BUM. Semua orang, saya ingat yang paling jaga di depan itu adalah asyir. Asyir itu bukan enggak takut mati, tapi asyir itu saya lihat orang-orang yang all out di situ. Di depan memeriksa orang yang masuk, memastikan jemaat itu bisa beribadah dengan sangat baik. Salah satunya adalah Bapak itu juga yang dia standby di depan. Tahun kemarin saya dikasih foto jenazahnya. Dan yang buat saya hancur hati adalah, karena terakhir saya masih sempat, waktu saya khotbah atau gimana, saya sudah pindah di Bali. Terakhir saya ketemu beliau kan baru sembuh dari sakit, saya dipeluk, dia menangis. Dia bilang, saya lupa ngomong apa, peluk itu. Tapi yang buat saya terharu itu adalah ketika chat itu diberikan ke saya oleh teman asyir, koordinator asyirnya, bilang begini, Bapak ini bilang wasiatnya, nanti kalau saya meninggal, tolong kasih pin asyir itu ada di jas saya. Wah, saya terharu baca itu. Orang menjelang kematian pun
masih mau standby, dia masih mau berkata bahwa aku asyir. Itu buat saya terharu. Ya. Tahu saudara apa arti melayani? Melayani dalam arti umum dikatakan memberikan pelayanan atau bantuan kepada orang lain. Gereja kita nggak mungkin bisa berjalan dengan sangat baik ini tanpa volunteer semua yang melayani di tempat ini. Ya. Elvira ini guru les ya. Dari main musiknya kelihatan ya. Kayaknya itu kalau keyboardnya bisa sampai sana tuh bisa sampai kayaknya. Bisa, kayaknya main keyboard itu nggak perlu dilihat ya. Sudah tahu notnya tuh di sini ada matanya kayaknya ya. Ada. Kita nggak bisa hari ini ibadah dengan sangat baik. Itu semua orang-orang yang di sini adalah volunteer semua. Cias itu ibu rumah tangga, masakan favorit babi kecap. Katanya babi kecap terenak sebali itu punya Cias katanya. Ya, saya nggak bisa ngomong sedunia ya Ci, karena mamanya Dio juga jualan di Sidoarjo. Nanti kasihan dia. Ya. Cias, seorang TL kita, volunteer, semua nggak dibayar. Itu melayani. Melayani itu apa? Memberikan pelayanan atau bantuan kepada orang lain. Anda lihat kalau Anda ke P1, P2, Anda diantar sama orang yang setirkan shuttle bus itu bukan driver. Itu jemaat yang memberikan dirinya untuk melayani. Tanpa mereka semua, kita tidak akan bisa menjalankan pelayanan ini, terbatas. Gereja kita pasti kecil. Anda lihat kalau gereja tradisional, nggak ada siapa-siapa yang melayani, ya itu aja yang melayani. Ya, karena semua orang tidak tahu arti melayani. Orang itu suka dilayani, lebih suka melayani atau suka dilayani. Saya mau tanya sama Anda. Yang suka dilayani, angkat tangan. Oh, nggak suka ya, oke ya. Saya ulangi lagi ya. Yang suka dilayani, angkat tangan. Oh, gak ada sama sekali loh. Ada satu aja tuh kalau ada yang katakan. Enggak juga. Oke, berarti kalau gak suka dilayani, suka satunya ya. Saya coba sekarang. Yang suka melayani. Coba. Semua angkat tangan enggak? Coba dilihat kiri kanan. Ya enggak angkat tangan enggak apa-apa, enggak usah terjebak ya hari ini. Waduh, saya datang hari ini kok terjebak. Coba, yang suka melayani angkat tangan. Nah sekarang, tanya sama diri sendiri, sudah melayani? Atau tanya ke kiri, Anda sudah melayani enggak? Manusia itu pada dasarnya suka dilayani. Ya. Dan kalau kita suka dilayani itu seperti pohon ara yang suatu hari dikutuk sama Tuhan. Bukan karena Tuhan itu iseng kutuk pohon ara itu. Pohon ara itu juga gambaran tentang orang yang bertumbuh secara kerohanian, tapi hanya untuk diri sendiri. Ya. Pohon kalau dia bertumbuh apa dampaknya? Dia akan jadi besar, betul ya. Daun-daunnya akan lebat. Itu akan menguntungkan dirinya, menandakan bahwa pohon itu subur. Tapi kalau dia hanya berhenti di pohon yang daunnya lebat, maka dia cuma di level dia melayani diri sendiri. Tapi Tuhan itu cari pohon yang bisa berbuah, buah ara. Makanya ketika dilihat nggak ada buah ara, dikutuk sama Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Buah itu nggak bisa kita dimakan untuk diri sendiri. Buah itu selalu orang lain yang menikmatinya. Anda jadi asyir, kita punya bapak-bapak asyir luar biasa semua. Mereka juga seorang volunteer aktif. Yang dapat dampaknya siapa? Buahnya dirasakan oleh orang-orang yang diantar tadi. Ada masalah, mereka akan sigap untuk mereka menolong. Itu arti melayani secara umumnya. Arti melayani lagi yang kedua dikatakan apa? Menjalankan tugas atau pekerjaan untuk kepentingan orang lain. Kita hari ini ada, saya percaya semua volunteer kita enggak memikirkan tentang diri kita hari ini, enggak ada pelayanan yang memikirkan untuk dirinya sendiri, enggak mungkin. Saya sepanjang berapa hari ini mikirkan khotbah ini, saya mikirkan bagaimana khotbah saya bisa menjadi berkat buat Anda. Makanya saya dalam rush hour ya, betul-betul sangat hektik hari-hari ini. Karena kita baru 0 meeting dan segala macam. Saya lagi mikirkan download, apa yang saya bisa bagikan ke jemaat untuk bisa jadi berkat. Tidak ada satu orang pun yang datang melayani di hari ini, itu mikirkan tentang dirinya sendiri, nggak ada. Mikirkannya tentang orang lain. Apalagi kalau gembala
selesai gitu kadang-kadang masih ada orang tolong minta doakan saya. Kan enggak mungkin, sorry ya tahun depan aja kan enggak mungkin. Pasti hari itu langsung dilayani. Pikirannya begitu. Seharusnya saya bisa pulang khotbah sepanjang hari ini, saya bisa naik mobil ke Surabaya. Selasa saya disuruh khotbah. Akhirnya saya hold, saya ke Surabaya. Saya telepon keluarga saya, sorry saya nggak jadi pulang. Saya ada pelayanan di hari Selasa besok. Jadi itu arti melayani. Masih momor lah enggak? Arti melayani ketiga secara umumnya. Arti melayani yang ketiga secara umum adalah menyediakan kebutuhan atau memenuhi permintaan orang lain. Boleh enggak ambilkan mobil saya? Loh ya kan? Yang lagi hujan, tolong enggak bisa enggak dibantu saya parkirkan? Itu ada orang-orang yang melayani di situ yang enggak mikirkan tentang diri sendiri. Dia sudah enggak kepikiran dia masuk angin. Nanti pulang baru pikiran aku masuk angin ternyata. Tapi waktu melayani, dia enggak fokus kepada dirinya sendiri. Yang dia fokuskan adalah orang lain. Itu arti melayani. Arti melayani dalam pelayanan, konteks pelayanan apa? Yang pertama, boleh dicatat ya, saya nggak ada tapi nanti poin saya yang terakhir saya kasih di situ. Dalam konteks pelayanan adalah memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada pelanggan atau masyarakat. Saya selalu ngomong sama teman-teman full time. Analogi saya itu nggak bisa ditiru ya. Saya bilang begini, nggak tahu teman-teman full timer ingat nggak? Saya selalu kasih analogi itu kita tuh kayak orang jualan ayam goreng. Mau tempatnya di mana, selama servisnya bagus, selama kita pelayanannya cepat, enak, mau di ujung manapun akan dicari orang. Terus kita selalu bilang nggak boleh ada kata tidak tahu, tidak mau dan tidak bisa. Saya ngomong gitu itu bukan mau mengajak orang. Kalau dalam bicara tentang melayani Tuhan, harusnya kita jadi orang yang do the best. Panggilan kita itu menjadi garam loh. Garam itu menggarami, betul? Halo? Ada yang di sini ibu-ibu yang masak tanpa garam? Enggak enak kan ya? Kalau ada pun itu terpaksa untuk kesehatan mungkin. Tapi tetap enggak enak. Garam itu mempengaruhi rasa. Anak Tuhan harus berbeda pelayanan. Saya lihat teman-teman kita yang pelayanannya SM, ya, service manager, itu mereka kalau kerja IO, itu the best, Mawar Sharon. Saya kadang-kadang ketemu teman-teman yang pelayanannya SM, ketika mereka IO, ciamik mereka. Karena terukur sekali, pelayanannya, servisnya baik sekali. Lah itu konteks Kristen, melayani Tuhan, memberikan pelayanan dengan baik dan berkualitas kepada pelanggan atau masyarakat. Makanya kita selalu ajari teman-teman kita share, kalau ada orang yang nggak ramah pun, tetap kasih senyum. Kadang-kadang kita bercanda, kalau asyar sakit gigi lebih baik izin dulu nggak asyar hari itu. Nggak bisa senyum kan? Nanti orang itu kan macam-macam. Tadi saya nggak disenyumin sama orang itu. yang digitukan harus tetap murah hati untuk berkata maaf gitu ya. Itu memberikan yang terbaik. Konteks pelayanan yang kedua adalah menyediakan kebutuhan atau memenuhi permintaan pelanggan atau masyarakat. Itu melayani. Ya. Dan yang ketiga adalah menjalankan tugas atau pekerjaan dengan profesionalisme dan integritas. Matius 20 ayat 28, ayo kita buka. Saya baru masuk khotbah saya. Anda siap? Halo? Matius 20 ayat 28, perhatikan. Dikatakan begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha. Hebatnya datang ke dunia ini bukan dengan kemuliaannya. Dia datang bukan dengan apa ya? Dengan jubah kebesarannya. Yang luar biasa dari Tuhan kita datang mengambil rupa seorang hamba. Ada kata di dalam kitab Filipi dikatakan mengosongkan dirinya. Kata Paulus, Yesus itu mengosongkan dirinya. Tahu kata mengosongkan dirinya? Diambil dari kata gini, dia tidak membawa reputasi yang dia punya.
Dalam prinsip melayani, Anda dan saya harus tahu, Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang melayani, saudara. Makanya kadang-kadang saya mau tanya dulu di sini, ini bukan jebakan. Lebih besar mana, Tuhan atau kita? Hah? Sungguhan. Yang bilang Tuhan lebih besar dari manusia, angkat tangan. Tapi kenapa kita kok lebih besar dari Tuhan? Kalau prinsip orang dunia, yang terbesar itu yang melayani atau dilayani? Kalau prinsip dunia, dilayani ya, yang dilayani yang besar. Tapi Tuhan datang itu mengambil rupa seorang hamba. Ini kata-kata ini luar biasa. Saya ketika baca terjemahan aslinya, mengosongkan reputasi. Makanya kenapa banyak orang tidak bisa melayani, karena dia selalu pakai reputasi yang dia punya. Entahkah dia seorang pengusaha hebat, atau mungkin seorang yang berhasil di dunia, selama kita pakai reputasi kita tidak akan bisa melayani yang terbaik. Saya kenal seorang pengusaha. Suatu hari ketika pelayanan kita di Jombang, tiba-tiba Bapak ini seken saya berkata bahwa, terima kasih Pak. Saya tanya terima kasih apa? Terima kasih sudah mengarahkan saya untuk bisa melayani Tuhan. Dulu saya kenal beliau itu pelayanannya behind the scene. Selalu ada di belakang layar, gak pernah muncul di depan. Karena kenapa pelayanannya begitu? Karena dia berkata saya lebih baik di belakang layar. Dalam hal pemberian dia akan menjadi orang yang terbaik untuk memberi. Tapi suatu hari saya melihat pelayanan beliau itu adalah mendorong kursi roda orang-orang sakit. Jadi asyir, dorong orang-orang sakit. Saya pernah suatu hari pulang pelayanan ditemenin sama beliau. Saya janji makan sate Pak Sibun di Tulungagung. Lah rupanya terlalu malam pelayanan sampai di sate Pak Sibun. Satenya tutup, saudara. Kalau Pak Sibun masih oke, kenapa? Yang makan Ibu Megawati, terus siapa? Oh siapa? Pokoknya top semua. Samuel Muji nggak ada di situ, ya, nggak laku di situ. Tutup. Akhirnya makan di mana? Nggak ada lagi. Di depannya ternyata ada sate juga. Pasti namanya sate ya nggak kalah beda lah ya. Apalagi kalau di Jawa masih nggak kalah beda. Makanlah saya di depan. Habis makan di situ, nggak ada apa-apa, semua aman, baik-baik semua, sakit perut juga nggak ada. Tapi seminggu kemudian istrinya ngomong sama saya, Pak, itu pertama kali nih yang suami saya makan di kaki 5. Loh saya juga nggak tahu, loh memang sebelumnya nggak pernah gitu. Nggak pernah Pak, oh iya, saya yang salah berarti ya Gajah. Tapi tahu nggak, pelayanannya asyir, mendorong orang sakit. Dan dia yang berkata, terima kasih kami sudah melayani. Anda kalau suka dilayani, artinya Anda lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan itu datang tidak membawa reputasi, dia tidak membawa kamu yang lebih butuh aku, bukan aku yang butuh kamu. Dia datang, dia yang melayani kita loh saudara. Bahkan memberikan nyawa bagi semua orang, bagi banyak orang. Wow, itu Tuhan kita. Makanya jadi anak Tuhan, saya mau tanya Anda jadi anak Tuhan sudah berapa tahun? Ada yang sudah 200 tahun, angkat tangan. Ada yang 20 tahun? Sebuah pertanyaan sederhana. Sudahkah Anda melayani? Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, tidak cuma bawa rupa seorang hamba, dia datang, dia yang memberi makan. Orang pikirlah memberi makan 5.000 orang, itu karena nggak pernah membayangkan sih orang itu. Yang kebaca ayat itu biasa, 5.000 orang itu catering yang cukup besar saudara. Bayangin, roti yang dipotong-potong itu pekerjaan, itu saya percaya murid-murid makanya kecapean tidur dia. Kenapa? Karena pekerjaan berat itu hari itu. Tuhan memberi makan loh, itu 5.000 laki-laki yang kelihatan, belum perempuan, belum anak-anaknya. Lihat orang terikat, Tuhan yang lepaskan. Lihat orang yang terpuruk, Tuhan kasih penghiburan. Tuhan itu apa yang dilakukan adalah bekerja melayani. Murid-murid dilayani. Murid-murid dibasuh kaki, nanti kita akan lihat. Murid-murid dimuridkan.
Saya kalau pergi ke Israel di tempat di mana doa Bapak kami, di situ kan dikatakan bahwa tafsirannya mengatakan Tuhan itu mengajar murid-muridnya di situ. Dia mengajar, dia memuridkan murid-muridnya di sana. Itu Tuhan kita, saudara. Makanya saya mau tanya sama diri kita. Kita ini lebih besar atau lebih kecil dibanding Tuhan? Kalau Tuhan yang besar itu aja bisa melayani kita, kenapa kita nggak bisa melayani dia juga? Nggak ada orang yang berkata, saya nggak punya talenta. Nanti khotbah saya kedua berikutnya saya akan tunjukin. Semua orang itu punya talenta dan karunia-Nya. Saya yakin orang namanya kita nggak bisa compare. 3 anak saya yang paling terakhir itu selalu bilang, saya nggak bisa nyanyi. Saya bilang, kamu bisa nyanyi. Tapi Mimi merasa nggak bisa nyanyi, Mimi ini fales. Kan papa yang dengerin. Tapi saya tahu mungkin dia untuk lagu dia enggak. Tapi kalau untuk musik dia lagi belajar. Pelayanan dia sekarang apa? Dia masuk pelayanan servo anak saya yang ketiga itu, servonya adalah seperti ini. Kakak-kakak kita yang ada di depan ini. Pakai baju hitam-hitam, SM. Anak saya nomor 3 pelayanannya itu. Nanti sore dia sudah bilang ke saya kemarin, Pak, Meme besok sore harus stand bass sama Anti Seiko itu koordinatornya. Nanti sore akan datang untuk pelayanan, untuk bantu di SM. Pakai baju apa ya? Saya bilang cari baju yang warna hitam semua, pokoknya itu SM. Papanya juga bisa jadi SM hari ini kalau dibuka jasnya, hitam-hitam. Ya. Semua orang melayani di sini. Amin. Karena nggak ada satu orang pun, kalau kita percaya Tuhan, kita juga harus melayani. Yohanes 13 ayat 13 sampai 17. Yohanes 13 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan buat Anda. Dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita ini utusan. Utusan itu tidak mungkin lebih tinggi daripada tuannya. Kita ini cuma hamba. Kalau Tuhan kita sudah melakukan teladan seperti itu, maka tidak mungkin kita bisa berkata bahwa aku pengikut Kristus tapi kita tidak melakukan sesuatu, itu tidak mungkin. Karena Tuhan yang kita punya itu Tuhan yang luar biasa, ajaib. Makanya namanya orang hidup itu nggak bisa. Kita tuh kalau kena Tuhan Yesus itu nggak bisa komplain sebetulnya. Apa yang mau dikomplain? Dalam kerendahan hati, dialah segalanya. Dalam hal pelayanan, dialah segalanya. Tidak untuk dirinya loh, untuk Bapak. Dalam hal apa? Mengasihi, dialah yang nomor 1. Dalam proses kehidupan, mana ada proses kehidupan seperti Yesus. Untuk mati bagi orang berdosa aja, tantangannya luar biasa. Dihina, diejek, difitnah, dipukuli, dihajar. Yesus rela loh untuk melakukannya bagi kita. Kita tuh gak bisa, ibarat orang itu kalau mau nunjuk itu kita gak bisa nunjuk. Kita yang harus ditunjuk itu kita. Tapi Tuhan itu luar biasa. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita ingin melayani Tuhan sampai seumur hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan teladan bagi kita semua, katakan amin. Yang pertama, bisa ditunjukkan poin saya, arti melayani yang pertama.
nanti sebelum saya kupas dari ayat ini. Yang pertama arti melayani ini. Melayani adalah kewajiban yang Tuhan berikan untuk kita. Coba ya saya bacakan ya. Dikatakan begini. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kalau menurut Anda kata saling itu apa? Menunggu atau melakukan? Benar ya? Melakukan ya? Bukan menunggu ya. Tapi dasar manusia seringkali kita tuh menunggu. Kenapa kita nggak bisa melayani? Karena kita selalu menunggu kasih. Kita tidak merasa kita cukup. Makanya kita tidak mau melayani orang lain. Ini loh saudara. Tuhan itu minta kita melakukan pelayanan. Wajib melakukannya, saling. Pelayanan itu bisa dimanapun. Di rumah kita, saya selalu ngajari juga suami-suami di rumah kalau nggak ada ART, bantulah. Istri saya suka bersih-bersih, tapi di prinsip keluarga istri saya itu orang laki tidak boleh cuci piring. Itu prinsip dari keluarga istri saya. Jadi kalau cuci piring, di keluarga saya emansipasi. Laki-laki bisa aja masuk di situ di dapur, enggak apa-apa. Saya juga bisa bikin nasi goreng segala macam gitu ya. Enggak percaya? Enggak apa-apa, enggak percaya. Supaya kalau enggak gitu saya disuruh buat nanti ya. Tapi saya meskipun enggak boleh, tapi saya dengan senang hati untuk sometimes saya bantu cuci piring. Dalam hidup ini kalau semua orang saling melayani, pasti hidup itu akan jadi lebih indah. Rumah tangga saling melayani itu jadi jauh lebih indah. Saya punya prinsip, selama saya mampu dan bisa, istri saya mau kemana, tak antar. Karena saya tahu itu bahasa kasih istri saya. Istri saya itu punya SIM rela, SIM-nya nggak diperpanjang. Waktu itu sekarang sudah punya SIM lagi. Nggak diperpanjang SIM-nya, karena punya prinsip, aku pokoknya mau kemana-mana yang antar suamiku. Dan itu terjadi. Saya secapek apapun, saya akan antar istri saya. Itu prinsip melayani. Saling. Kalau Anda lihat kenapa rumah tangga kita, meskipun saya lihat di sini banyak rumah tangga yang pasti umurnya lebih jauh dari kami. Kami masih baru berapa ya? Gak bisa jawab bahaya. 22 tahun ini. 22 tahun. Tapi kalau Anda lihat kenapa ya pastor saya sama pastor Lani itu kompak. Karena kita terapkan di dalam rumah tangga kami itu kami saling melayani. Tidak saling menunggu kasih, saling yang melayani. Mana yang bisa kami lakukan, kami akan lakukan itu. Di gereja, kami melayani. Kemarin saya bulan Desember itu, pelayanan itu hektik banget. Ada kematian, ada ini segala macam. Jadi putar-putar di situ. Kalau semua orang dasarnya tahu bahwa pelayanan itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Dia akan dengan senang hati untuk memberikan diri. Itu berkata saya mau melayani. Yohanes 4 ayat 34, perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Anda lihat ya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus baru saja melayani seorang Samaria. Orang Samaria tidak bergaul sama orang Yahudi. Karena mereka sering klaim siapa yang paling asli di antara mereka. Tapi Yesus datang melayani orang Samaria. Yang hari itu seorang yang gak berani ketemu orang. Kenapa? Karena menyangkut dengan status sosialnya dia. Ketika Yesus bertanya, panggil suamimu. Yesus nggak tanya ya, dia memberikan perintah, panggil suamimu. Langsung dia berkata, saya tidak punya suami. Kenapa? Dia ngomong tidak punya suami. Dan Yesus berkata, tepat katamu. Dan Yesus bilang begini, sesungguhnya di kamu ini sudah punya 5 suami sebelumnya. Dan yang sekarang ada padamu itu bukan suamimu. Orang ini jujur di hadapan Tuhan. Mungkin dia punya orang laki yang nggak ada statusnya. Kalau dia ngomong ini suamiku, mungkin supaya ditutupin di hadapan manusia, maka mungkin pikirnya banyak orang itu, toh orang nggak tahu kok. Tak lakukan itu untuk apa? Ya supaya aku menutup. Tapi wanita itu jujur hari itu.
Dia berkata bahwa aku tidak punya suami. Dan itu akan membahayakan dia loh. Kalau dia dianggap dia berzina, bisa dilempari batu. Yesus datang untuk orang berdosa itu. Dan dia layani perempuan Samaria ini. Sampai apa? Sampai perempuan Samaria ini dipulihkan gambar diri. Kok bisa tahu bagaimana dia bisa dipulihkan gambar dirinya? Dia kembali ke kota Samarianya. Dan dia bersaksi, itu loh ada Tuhan yang ngomongin tentang aku. Kok enggak malu? Padahal dia timba air di waktu itu dia malu. Dia enggak mau ketemu orang. Kenapa kok bisa saya katakan dia malu? Karena dia ambil air itu enggak umum di zamannya. Dia ambil air di siang hari. Tempat di mana matahari terbit yang paling panas-panas ya. Kan katanya wanita itu selain takut akan Tuhan itu takut, yang kedua ada takut matahari katanya. Ini guyonan bapak-bapak ya, nggak ada yang guyu, ya sudah lupakan. Di sini ibu-ibunya nggak takut panas ya, apalagi di Bali, kita mencari panas. Itu bule, bukan kita ya. Jadi, sampai mana di sini? Dia tuh takut ketemu orang, tapi Tuhan datang untuk orang berdosa ini. Dan dia layani, gambar dirinya diubah. Dia bisa pulang ke kotanya, dia bisa bersaksi tentang Tuhan. Orang kalau gambar diri nggak diubah, nggak mungkin dia bisa melayani. Yesus datang melayani. Kenapa disuruh murid-muridnya pergi, kamu pulang? Bukan pulang, kamu mencari roti. Nggak ada satu murid pun satu yang tinggal di situ. Kenapa? Karena saya percaya kalau ada satu murid yang tinggal, nanti nggak jadi pelayanan, terjadinya perdebatan. Orang Yahudi dan orang Samaria nggak bergaul, itu akan jadi pertengkaran yang nggak penting. Kadang banyak, saya percaya di sini nggak ada. Ya. Di mana yang banyak? Di Alaska. Tidak pelayanan yang isinya cuma bentrokan siapa yang paling benar diantaranya. Dan ujungnya Tuhan tidak dimuliakan. Kenapa murid-murid disuruh pergi? Kalau ada satu murid orang Yahudi datang di situ, nanti berdebat yang tidak penting sama orang Samaria itu. Makanya disuruh pergi, kamu cari roti, nggak ada satu pun yang nemenin Yesus. Karena Yesus punya agenda, mau ketemu perempuan Samaria. Dan Tuhan mau pulihkan gambar dirinya, Tuhan mau menangkan dia. Sampai dikatakan banyak orang Samaria yang mengenal Yesus gara-gara perkataan perempuan Samaria, orang Samaria itu juga. Saudara dengar kata-kata saya. Tuhan itu melayani. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melayani? Kita punya ibadah senior. Ya, enggak setiap hari Minggu, tapi nanti ada event-event nanti kita akan ada. Senior itu bukan berarti ada banyak orang berkata, biarkan yang muda-muda melayani. Enggak. Senior di kita pun tetap kita punya pelayanan. Punya komunitas yang saling untuk menopang satu sama lain. Namanya orang hidup, enggak ada yang bisa hidup sendiri. Perlu dukungan orang lain juga. Amin. Anda cinta Tuhan, wajib melayani. Ya. Apapun, sekecil apapun, layanilah di keluarga Anda. Layani di tempat di mana Anda bekerja, melayani yang terbaik. Saya lihat ada satu ibu-ibu jual perhiasan emas di satu kota di Sulawesi. Ada satu ibu-ibu dari petani yang beli emas di situ. Ini karena ibu itu nggak bisa pasang giwangnya, karena dia baru pertama kali punya giwang. Dia minta bantuan, siapa yang bisa pasangkan giwang? Ternyata yang pasangkan giwangnya adalah Taci, pemilik toko emas itu. Dia kasih servis yang terbaik karena dia anak Tuhan, dia pendoa di gereja. Yang dilakukan apa? Dia yang pasangkan giwang itu di ibu petani itu. Tidak terjadi apa-apa. Tapi setahun kemudian, tiba-tiba toko emasnya menjadi lebih ramai. Mau tahu alasannya kenapa? Ya selain dia servisnya bagus begitu, tapi ada alasan kedua. Ibu itu yang dilayani itu cerita ke desanya, kalau mau beli emas itu beli emas di Taci itu. Karena saya beli cuman sedikit gram, tapi Taci itu bisa melayani dengan yang baik. Dia bilang, kalau mau beli giwang, mau beli emas, beli di situ. Dan itu cerita menjadi tersebar kemana-mana. Orang dalam prinsip melayani tidak akan dipermalukan. Orang yang melayani pasti akan diangkat suatu hari nanti. Melayani itu nggak boleh lihat memandang status sosial seseorang. Semua orang berhak untuk dilayani yang terbaik. Saya ngomong gini ya, gereja kita nggak pernah memandang status sosial seseorang. Tapi saya juga minta, please, jemaat juga minta maaf ya.
Kadang-kadang ada orang-orang tertentu memang merasa terus punya asumsi. Tidak semua orang begitu. Di gereja kita Anda berhak dilayani. Pemakaman di Mawar Sharon kita enggak terima amplop Anda. Pelayanan FLC kita enggak. Kalaupun kita sudah punya kode etik, kalaupun kita terima berkat, kalau dipaksa tolong terima, kita selalu akan arahkan ke gereja. Karena kita semua hamba Tuhannya sudah dipenuhi haknya. Pelayanan itu adalah kewajiban kita. Hak jemaat adalah menerima pelayanan dengan terbaik dari yang kita bisa berikan. Tapi itu enggak memandang status sosial. Semua orang berhak dilayani yang terbaik. Cinta Tuhan, senggol kiri kanan, wajib melayani. Ya, Tuhanmu itu melayani, masa kita enggak melayani. Yang kedua, Anda dapat sesuatu enggak? Yang kedua, arti melayani yang kedua adalah melayani adalah teladan yang Tuhan tunjukkan supaya kita melakukan yang sama. Ingat tadi dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Yohanes 13 ayat 15, saya ulangi lagi. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ingat ya, aku memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga, apa saudara? Berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya. Yohanes 12 ayat 26, kita baca rame-rame. Yohanes 12 ayat 26, dikatakan begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Teladan itu sudah Tuhan berikan. Makanya, apa sih arti pengikut Kristus itu? Itu bukanlah sebuah kata-kata yang menggambarkan orang Kristen, bukan itu. Pengikut Kristus, Kristen itu artinya apa sih? Orang banyak Kristen itu seperti ya salah satu agama, orang universal bilang begitu, umum. Tapi apa arti Kristen? Arti Kristen adalah pengikut Kristus. Tahu mengikut Kristus? Orang Yahudi itu punya rabi. Kalau orang mau jadi seperti rabi, dia akan mengikuti kemanapun rabi itu berada. Baik rabi itu berhenti sembahyang di lorong-lorong, itu orang akan lihat dia akan tiru rabi. Karena di level orang-orang Yahudi, dari saya lupa nama-namanya, itu dari ngapalkan kitab dari Kejadian sampai Pentatuk gitu ya, Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Pentatuk. Tapi yang lebih tinggi lagi, mereka bisa hafal dari Kejadian sampai Malaki. Dan di level orang the best of the best yang akan menjadi rabi, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh rabi. Dan jadi dia harus melihat rabi itu betul-betul dilihat, ngikutin seperti itu. Itu namanya level mengikut. Sama kalau kita berkata kita pengikut Tuhan, Tuhan Yesus kan rabi juga sebetulnya. Dia rabi juga. Dan kalau kita berkata bahwa aku mau ikut Tuhan, berarti kita juga ikut teladannya dong. Tuhan itu melayani. Masa kita pengikutnya kita tidak melayani? Tidak mungkin. Makanya tadi dikatakan, aku memberikan teladan dan kamu juga harus ikut seperti yang kuteladankan kepadamu. Kita harus punya hati yang sama. Gereja kita membuka Servolution. Teman-teman punya enggak ya? Bisa enggak ditunjukkan semua pelayanan kita, ditunjukin? Punya enggak? Ada enggak teman-teman MM? Hari ini kita buka pelayanan Servolution. Di Gereja Mawar Sharon enggak? Sewaktu-waktu ada pelayanan. Setahun bisa 2 kali. Nah ini kesempatan untuk orang bisa melayani. Lihat, macam-macam. Ada creative production, ada art management ministry, interpreter, kita bahasa Inggris kita punya, Mandarin kita belum, makanya yang bisa bahasa Chinese, Mandarin, please daftar. Bahasa isyarat, kita sudah gereja kita ini, apalagi ibadah kedua kita itu full banget. Malam juga full. Ada anak-anak yang butuh bantuan khusus. Nah, kalau Anda punya kemampuan di situ, kenapa Anda tahan talenta itu? Lakukan. Tiap orang melayani seperti bidangnya. Ada prayer, ya saya suka berdoa, daftar di prayer. Terus ada apa lagi nih? Praise and worship sudah pasti ya, sudah macam-macam alat musiknya. Ada tim pembangunan gereja. Kalau Anda arsitek, Anda interior designer,
Gereja Mawar Sharon, kita punya visi membangun 1000 gereja lokal. Perlu orang-orang TPG di situ yang bisa membangun juga. Ada apa? Crowd management, usher, ministry, macam-macam. Anda bisa lihat di sini. Anda bisa nanti Anda pulang dari tempat ini, nanti Anda bisa ke reception. Di situ Anda tanya, saya ingin mendaftar Sevolution gimana? Nanti enggak otomatis tiba-tiba Anda mendaftar langsung pelayanan, enggak. Ada jenjangnya. Nanti Anda akan masuk dalam MSJ1, My Spiritual Journey. Nanti Anda akan masuk ke My Spiritual Journey kedua. Karena kita enggak mau orang melayani juga enggak tahu arti melayani. Melayani juga ada prinsip-prinsip yang harus diajarkan juga. Supaya kita bisa bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Prosesnya itu, jenjangnya itu. Tapi stepnya mulai dengan saya mau melayani. Saya mau tanya, siapa yang hari ini rindu untuk melayani Tuhan? Seperti teladan Tuhan. Yang belum melayani dan mau melayani, angkat tangannya. Oh ya, banyak ya. Oke, nanti kita akan sama-sama akan data nama Anda. Yang terakhir, yang ketiga. Arti melayani yang ketiga. Ini, catat baik-baik. Yang ketiga. Arti melayani yang ketiga. Melayani adalah kebahagiaan bagi orang yang melakukannya. Wow. Makanya dikatakan di ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Siapa yang melakukan? Orang-orang yang mengikuti teladan Tuhan. Yang hidup bukan untuk dirinya lagi, tapi hidup untuk Tuhan. Makanya dikatakan kenapa disebut berbahagia? Perhatikan kata-kata ini. Yang pertama, dengan melakukannya, karakter kita akan diubahkan seperti karakter Kristus. Kapan orang itu tahu dia melayani itu bisa melayani dengan yang terbaik? Ketika dalam proses. Yaitu tadi ketika menyuruh orang, ayo silakan duduk di sini. Enggak mau, duduk kok disuruh-suruh gitu ya. Di situ dia harus ngomong sama dirinya, sabar. Sabar itu sulit. Ya, bukan subur. Kadang-kadang orang-orang teman-teman PAW ini mereka kelihatannya pelayannya di hari Minggu. Mereka punya jam latihan juga tiap hari Kamis, Jumat malam. Mereka pelayanan di situ. Belum lagi nanti ada pertemuan ini, pertemuan itu. Karakternya diubah. Terlambat dikasih tahu. Kenapa terlambat? Jangan marah di situ. Karakternya diubah. Saya melayani. Saya ini kan makanya saya bilang kan jelek-jelek begini suaranya jelek ya. Pelayanan saya praise and worship. Saya pernah jadi choir pertama-tama. Itu paling gak enak jadi choir itu apa? Pakai jubah. Malu kadang-kadang pakai jubah itu. Kayak Mrs. The Fire. Pokoknya pakai jubah. Suatu hari saya lagi nyanyi dengan sangat percaya dirinya. Dengan suara tiga yang kebablasan mungkin. Bagi saya suara tiga. Saya nyanyi dengan semangat. Tiba-tiba dari depan ada yang bilang, fales gitu. Di depan semua orang saudara. Dan yang ngomong siapa? Mau tahu siapa? Gembalanya? Enggak. Tahu siapa yang ngomong? Ketua PAW-nya. Kenceng sekali di depan semua orang. Enggak pakai senyum, enggak pakai apa. Falas. Itu lukanya bukan cuma di sini. Itu kayak gini loh. Maka hari itu saya memutuskan untuk tidak jadi choir. Itu kan bayangan Anda kan? Enggak. Saya tetap choir. Enggak enak enggak di situ? Enggak enak. Tapi saya tahu, saya yang lagi dibangun karakter saya. Pernah jemputin jiwa. Di PHP-in terus saudara. Hari pertama, aduh lupa ada CG. Kenapa enggak bilang kamu? Ya lupa ya, ya betul ya berarti. Minggu depan datang lagi, aduh maaf Pak. Nanti malam ada acara keluarga. Loh kamu kok enggak pamit, kok enggak ngomong. Itu rumahnya dia dari sekretariat saya, itu jauh saudara. Ada satu anak pelajar ngomong sama saya, Koko ini berapa lama di kota Jember? Saya bilang baru 3 tahun. Kenapa kok bisa hafal semua jalan? Ya selain karena doa keliling, yang kedua jemput jiwa-jiwa saudara.
Lah itu tempatnya saya jemput itu jauh banget. Itu di pinggir desa. Nggak apa-apa lah ya 2 kali ya. 3 kali saudara datang ke situ. Gak dibukain pintu saudara. 4 kali ban saya keprosok selokan. Itu saya ngalami itu sampai 5 kali. Maka saya langsung ingat ayat, kalau memang dia gak mau kebaskan debumu. Enggak gitu juga, gak boleh. Tahu enggak? Saya belajar arti melayani itu banyak karakter dibentuk itu ya lewat pelayanan. Kadang bisa disalah arti orang, tapi karakternya diubah. Coba kalau Anda enggak melayani, Anda akan berkata hidup-hidupku kok terserah aku. Mau gini mau, no. Makanya kita nggak boleh cuman terima pelayanan, kita yang harus melayani. Di situ karakter kita dibentuk. Nanti yang paling bahagia itu kita. Kenapa? Karena kita yang diubah. Amin. Amin. Karakter kita yang diubah. Jadi lebih indah nanti. Kenapa kita berbahagia yang kedua? Karena dengan melakukannya, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Penghiburan kita itu cuma berkata, Tuhan aku bisa melayani seperti Engkau. Meskipun mungkin aku hanya sebagian kecil. Tapi aku bisa merasakan. Makanya dikatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah Matius 5. Kamu dianiaya oleh sebab kebenaran, berbahagialah. Kita dengan melakukan mungkin dengan pelayanan itu. Kita bisa melakukan menyenangkan hati Tuhan. Karena ada ayatnya. Ayatnya coba dibuka di Malaiki ya. Malaiki 3 ayat 16. Ayat 18 katakan begini, saya bacakan aja dengan cepat. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Perhatikan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku, perhatikan ya, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Semua anak di mata Tuhan sama. Tuhan memberikan hujan kepada orang baik maupun orang jahat. Tapi kepada orang yang melayani, Tuhan itu tertuju loh matanya kepada orang itu. Anda punya 5 anak, semua 5 anak pasti gak dibedakan. Saya paling marah kalau anak saya bertengkar tentang sesuatu. Itu mesti saya akan marahi. Gak boleh bertengkar, kalian harus kompak. Kalau makanan aja kalian bisa bertengkar, nanti kalau sesuatu yang lebih gede dari makanan, kalian bertengkar itu gak bagus. Saya bilang gak boleh. Mau tahu, semua anak itu di mata kita sama. Tapi kepada siapa kita mempercaya sesuatu lebih, itu bukan karena kita mau membandingkan. Pasti anak itu ada hatinya yang lebih juga. Mungkin dia selalu di barisan terdepan di dalam melayani orang tuanya. Orang tua itu pasti akan, itu hati Tuhan juga begitu. Tuhan itu kepada orang yang seperti orang yang melayani, dia melayani orang tuanya atau melayani apa, Tuhan itu juga suka dengan orang-orang seperti itu. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Di GMS gak boleh ada pengangguran. Semua orang melayani. Amin. Mau sekecil apapun. Pak, saya cuma bisanya senyum, gak apa-apa, asir, bisa itu. Ya, harus ramah. Iya, nanti di situ ada banyak pembentukan. Yang ketiga, kenapa kita disebut berbahagia? Yang ketiga, dengan melakukannya. Ini, orang yang melayani Tuhan, yang ketiga ya. Kenapa disebut berbahagia? Orang yang melayani Tuhan akan dihormati oleh Bapa, kata Tuhan Yesus. Kok bisa ya ada kata dihormati Bapa? Mana saya dihormati Bapa? Saya punya papa mama, tinggal mama sekarang. Papa sudah nggak ada. Ya, makanya saya bilang ketika umur saya 40, itu suatu hari saya dirayakan ulang tahun. Saya sendiri nggak membayangkan saya dirayakan di umur 40 itu. Ketika di umur 40 itu, yang buat saya berkesan itu adalah papa mama saya di video. Saya sendiri nggak tahu papa mama saya di video. Itu di take-nya tuh banyak gitu ya. Di take lagi gitu ya. Kenapa video itu menjadi spesial? Karena 2 tahun kemudian papa saya berpulang ke rumah Tuhan. Jadi berkesan
karena rupanya saya tidak punya banyak video tentang keluarga saya. Banyak foto-fotonya aja. Kan kalau pas orang yang kita kasih berpulang itu, yang kita kangen mendengarkan suaranya. Karena papa saya adalah orang yang kalau sama anaknya itu hangat, memberikan nasihat gitu ya. Jadi saya cari, punyanya cuma video ulang tahun itu. Dan saya ditunjukin video behind the scene yang beberapa titiknya ulang-ulang dikasih ke saya beberapa. Ada masa-masa di mana ketika papa saya ngomong tentang saya, papa saya tuh terharu. Bukan terharu menangis, Samuel itu memang bencek, no gitu. Memang Samuel, nyesal aku lahirkan Samuel, enggak gitu. Papa saya itu terharunya orang tua ya, cerita yang baik tentang anaknya. Cerita tentang saya waktu masih kecil, dulu suka bantuin orang tuanya. Mama saya pernah jualan apa, saya yang bantu memasarkan dari SD. Papa saya tuh bisa ingat momen-momen saya sendiri lupa. Saya terharu. Apa yang saya mau katakan? Untuk perbuatan yang mungkin kita namanya anak, kasihnya anak itu kan sepanjang gala. Kasih orang tua buat anak itu sepanjang masa. Untuk kasih yang meskipun sepanjang gala itu pun tetap berkesan di orang tua. Makanya di ulang tahun itu saya tidak pernah menduga ada video itu yang buat saya tuh, makanya orang itu kalau melayan itu berbahagia. Saya bisa bayangin ya, papa saya itu jemaat di gereja kita di Sidoarjo. Beliau adalah salah satu pendoa saya. Kalau saya ngalami masalah apa, beliau yang itu, tapi beliau adalah the biggest supporter saya untuk selalu support anaknya. Gara-gara sederhana, gara-gara lihat anaknya itu selalu melayani. Saya sering datang ke papa saya waktu masih bekerja di kantornya. Pagi-pagi saya ketemu beliau, pagi-pagi habis antar anak sekolah, saya ajak ketemu hanya untuk makan berdua, ngobrol. Ya, sama papa saya, makan berdua. Kadang-kadang makan namanya depot lezat di Surabaya. Nasi campur, makanya hobinya sama di situ. Saya bilang, Pak, makan satenya. Enggak, papa enggak suka. Padahal saya ngerti, papa saya itu suka. Tapi papa saya itu enggak mau ngerepotin anaknya. Pak, enggak. Sate, pokoknya makan. Hal-hal kecil, karena saya melayani papa saya, hal-hal kecil itu buat papa saya tuh, apa ya, kata hormat itu, ini anaknya sih, tapi anak yang beda anaknya. Sama, di level kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita nggak cuma jadi orang yang nunggu dilayani, tapi kita yang berkata, aku yang mau melayani. Sekecil apapun, aku yang melayani. Mungkin disalah arti, dah apa-apa, aku melayani. Nanti hati Tuhan tertuju pada orang seperti itu. Karena orang ini tidak mikirkan tentang dirinya sendiri, tapi mikirkan tentang aku dan pekerjaanku. Mau disebut berbahagia? Mau melayani Tuhan? Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.